Di video kali ini kita akan memberikan tutorial dan tips trik cara memperbanyak tanaman sirih silver atau sirih tempurung kura-kura atau turtle dengan cara stek per satu ruas daun. Cara yang mudah, murah, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bagaimana tips triknya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang budidaya tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di depan saya ada beberapa jenis sirih ya. Yang sebelah kiri ini adalah sirih keraton, tengah itu adalah sirih silver ya atau sirih turtle, dan yang kanan adalah sirih variegata. Dan di depan saya juga ada sirih silver yang mana akan kita memberikan tutorial cara memperbanyaknya. Oke, mungkin beberapa kali saya sudah membuatkan tutorial cara memperbanyak silver sebagai gambaran, sebagai contoh. Ini saya contohnya, ini adalah sirih merah biasa ya. Ini seperti ini daunnya, agak sedikit ada pink-pinknya. Ini adalah sirih merah yang mana saya cacah. Ini daun pancing, daun aslinya, dan ini adalah tunasnya. Oke, untuk media saya menggunakan media tanam lumut atau campuran juga tidak ada masalah. Terus yang kedua ini ada contoh ya, yakni sirih variegata, sirih hijau. Samaan juga daun pancing, dan ini adalah daun aktifnya. Jadi kita cuma membutuhkan satu ruas daun untuk memperbanyak tanaman sirih. Ini juga sama tanaman sirih jalu. Ini juga sama, ini adalah daun pancingnya, daun aslinya, dan ini adalah tunasnya. Oke, dari tiga tanaman itu kita bisa belajar cara memperbanyak tanaman sirih, yakni dengan cara stek per satu ruas daun. Sebelum kita praktekkan, kita akan mempersiapkan peralatannya lebih dulu. Yang pertama, untuk tempat, saya sarankan teman-teman memakai seperti ini aja. Jadi memakai ini tempat jelly atau minuman ya, untuk anak-anak itu. Bening seperti ini harapannya biar nanti akar itu bisa terlihat. Oke, dan dia juga kuat dan ringan. Yang penting adalah kita kasih lubang minimal 1 untuk membuang air yang berlebih. Seperti ini ya. Oke. Nanti kalau putih seperti ini, itu kelihatan sekali pertumbuhan dari akar. Contohnya adalah ini adalah sirih hijau variegata. Kalau sudah akar sudah banyak gini, kita tinggal pindah ke pot yang lebih besar. Oke, kita ambil contoh yang lain, ini adalah sirih merah. Sama, kalau menggunakan tempat seperti ini, plastik ya, itu pertumbuhan akar akan terlihat, sehingga kita akan tahu kapan saatnya kita pindah ke pot yang lebih besar. Ini juga sama, ini juga kelihatan sekali akarnya. Ini sudah saatnya pindah ke pot yang lebih besar juga. Oke, untuk tempat sudah beres. Mau pakai polybag juga silahkan, mau pakai pot juga monggo. Intinya di tempat saya sarankan pakai bekas seperti ini aja, atau malah beli baru juga tidak ada masalah. Itu paling 1/50 itu harga 8.000. Untuk media tanam saya pakai dua alternatif. Ini yang biasa kita pakai, ini adalah campuran. Kalau simpelnya teman-teman tuh beli di toko garden atau di nursery, bilang aja yang untuk media tanam siap pakai. Usahakan yang banyak sekam mentahnya. Kenapa? Karena biar poros. Misalkan ini saya nabur sendiri, itu perbandingan 2 sekam mentah dan 1 kompos daun bambu. Bisa diganti dengan kompos yang lain kalau bambunya tidak ada. Terus ini untuk lumut, yang kedua kita pakai lumut. Ini full 100% lumut dari lumut hutan pinus. Oke, jadi bukan lumut biasa, tapi ini lumut dari hutan pinus. Yang sudah saya cuci, saya bersihkan, terus saya siapkan seperti ini untuk media tanam. Oke, semua beres, kita akan mencacah yang pertama. Oke, usahakan kita pakai pisau yang tajam. Saya pakai pisau ini pisau ukir kalau salah, pisau akrilik. Oke, saya biasanya kalau mencacah tanaman sirih atau yang lainnya itu saya usahakan dari atas, nanti baru ke bawah, biar tanamannya tidak roboh. Oke, kita ambil contoh ya. Ini kan atasnya itu agak tinggi, ini saya akan potong di tengah saja di seperti ini. Jadi kita potong di antara ruas dan ruas daun. Oke, bentar. Nah, ini sudah dapat. Kalau ada tur seperti ini, oke, ada tur seperti ini, itu akar akan masuk ke dalam lumut atau sabut kelapa, sehingga akarnya bisa berkembang sejak awal. Ini sudah dapat. Kita akan perbanyak ini di satu ruas daun. Jadi ini kan ada daun-daun, kita akan potong itu di tengah-tengahnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini kita lihatkan aja di sini. Ini tengah-tengah daun kita akan potong. Usahakan pakai pisau yang tajam ya. Seperti ini, dapat satu ya.
Kita cuma butuhkan 1 ruas daun. Kita akan coba lagi di sini. Kalau untuk yang pucuk usahakan minimal 2 daun. Kalau untuk pucuk ya, kalau untuk yang lain silahkan. Dapat 2 ya ini, dan dapat 3. Oke, salon masih hidup, nanti akar juga akan berkembang dengan sendirinya. Kita karena media tanam kita pakai 2, kita akan coba praktekkan dengan 2 media tanam yang berbeda. Oke, saran saya yang pertama beli jadi. Kalaupun beli jadi seperti ini, usahakan yang untuk aglonema atau calathea. Harapannya itu poros, jadi banyak sekam mentahnya. Oke, kita tinggal ambil saja media tanam seperti ini. Kita tanam separuh ya, baru kita tanam seperti ini di tengah saja. Ya, nanti tunas akan keluar di ketiak daun sirih ini sendiri. Oke, kita tanam seperti ini. Agak hati-hati ya, karena memang tanaman sirih adalah tanaman yang agak sedikit tipis ya tangkainya. Dia tipe merambat. Jadi saat kita banyak seperti ini harus dengan hati-hati. Oke, sudah selesai yang media tanam menggunakan media tanam siap pakai, atau kita bisa mencampur sendiri. Yang setelah itu adalah kita siram saja seperti biasa, harus jenuh keluar dari akar, keluar dari bibir pot yang sebelah bawah. Nggak perlu kita tekan, cukup kita siram saja sampai keluar air seperti ini. Oke, kita ambil yang kedua, yakni pakai media tanam lumut. Kalau untuk saran saya untuk lumut itu fleksibel saja sebenarnya. Kalau memang tidak ada jangan dipaksakan. Tapi kalau memang saya rekomendasikan di Aska Garden Indonesia, itu saya rekomendasikan yang pertama yakni memakai lumut. Soalnya memang tidak ada ya kita bisa pakai yang lain. Yang penting jangan menyerah ya, karena sirih itu gampang sekali tumbuh. Dengan media apapun dia juga tetap hidup. Oke, ini lebih simpel aja kalau pakai lumut seperti ini. Dan dia juga akan mengikat air lebih baik. Jadi kita jarang-jarang menyiram pun juga tidak ada masalah. Oke, kita tinggal tutup seperti ini. Jangan khawatir agak nutup karena memang ini rongganya bagus kalau untuk lumut. Oke, bila sudah kita sama tinggal siram saja. Oke, sampai keluar air dari bawah bir pot. Untuk penanganannya setelah ini kita tinggal tempatkan saja di tempat yang teduh. Ingat prinsipnya, ditempatkan di tempat yang teduh, tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena sejatinya dia belum punya akar. Jadi dia masih menepeng dengan tangkainya, induknya yang atau rantingnya. Oke, bila sudah seperti ini kita tinggal rawat, tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Kalau untuk penyiraman itu fleksibel saja. Tidak perlu sering-sering, takutnya nanti malah busuk. Cukup 2-3 kali dalam waktu 1 minggu. Atau menyesuaikan, kalau sering hujan nggak usah disiram juga tidak ada masalah. Oke, tempatkan yang tempat teduh biar dia tidak dehidrasi. Seperti aja teman-teman cara memperbanyak tanaman sirih silver atau sirih turtle atau tempurung kura-kura. Semoga video ini bermanfaat. Nanti bila ada pertanyaan yang belum tahu silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.